Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah, dengan hati penuh syukur kita bisa kembali berjumpa dalam lantunan nasihat yang mudah-mudahan membawa cahaya dan harapan bagi setiap langkah kita. Semoga Allah senantiasa melapangkan dada dan menguatkan hati kita dalam menghadapi segala kesulitan. Sahabat, pernahkah kau duduk di malam yang sepi, menatap tagihan yang menumpuk, hutang yang kian menjerat, sementara usaha sudah dijalani, tapi hasil tak juga kunjung datang. Dompet terasa kosong, hati ingin menangis, tetapi air mata pun sudah habis. Pertanyaan lirih muncul, dari mana aku harus mendapatkan pertolongan sekarang? Jangan panik, jangan putus asa, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Pintu rezeki selalu terbuka meski kadang tidak terlihat oleh mata. Dan pada kesempatan ini insya Allah akan kita bahas satu amalan ringan namun sangat besar manfaatnya, yang bisa langsung engkau amalkan untuk mengetuk pintu langit dan mengundang pertolongan Allah. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa seluruh penonton yang mendengarkan ini. Luaskan rezeki mereka yang menekan tombol like, berkahilah keluarga mereka yang menekan tombol subscribe. Limpahkan pahala dan balasan terbaik bagi mereka yang membagikan video ini, dan muliakan derajat mereka yang menuliskan sholawat di kolom komentar. Satukan hati kami dalam cinta kepadamu dan kepada Rasulmu, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, tarik nafas sejenak. Doa ini dengan hati yang tenang, karena sesungguhnya di balik doa yang dipanjatkan bersama ada rahmat Allah yang begitu luas. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini seringkali membawa kita pada titik terendah. Ada yang sudah bekerja keras siang dan malam tetapi penghasilan tidak pernah cukup. Ada yang sudah berusaha membuka usaha, berulang kali mencoba tetapi tetap saja belum berhasil. Ada pula yang sudah berdoa, sudah ikhtiar, namun kebutuhan semakin bertambah dan hutang justru semakin menjerat. Hati terasa sesak, pikiran menjadi buntu, tidur pun tidak nyenyak karena bayangan tagihan selalu menghantui. Betapa banyak orang yang duduk termenung di tengah malam, bingung harus mencari uang dari mana untuk membayar biaya sekolah anak, membayar listrik, atau sekedar membeli beras untuk besok pagi. Semua usaha seakan sudah ditempuh, tapi pintu rezeki masih terasa tertutup rapat. Namun sahabatku, ketahuilah bahwa kondisi ini bukan hanya engkau yang mengalaminya. Banyak hamba Allah yang pernah merasakan hal yang sama. Bedanya ada yang menyerah dan larut dalam keputusasaan. Ada pula yang memilih mengetuk pintu langit memohon kepada Sang pemilik rizki, karena sesungguhnya rizki itu bukan semata hasil kerja keras, tetapi anugerah Allah yang diturunkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Ada seseorang saudara kita, kami tidak pernah menyebut namanya, tinggal di sebuah kota kecil di utara. Hidupnya penuh tekanan, hutangnya menumpuk karena usahanya bangkrut. Siang malam ia mencari jalan keluar namun tak ada hasil. Hingga suatu malam dalam keadaan putus asa, ia datang ke seorang guru yang soleh dengan penuh tangis. Ia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah bekerja keras tapi hasilnya selalu gagal. Sang guru menatapnya dengan lembut dan berkata, "Nak, bacalah surat Al-Ikhlas 41 kali setiap malam Jumat selepas Isya. Setelah itu panjatkan doa dengan penuh keyakinan. Jadikan ini amalan istiqomah." Seorang pun mulai mengamalkan. Malam demi malam ia jalani dengan penuh pengharapan. Beberapa pekan kemudian tiba-tiba ia mendapat rezeki dari arah yang tidak pernah ia bayangkan. Hutangnya satu persatu bisa terlunasi dan usahanya kembali bangkit. Kisah ini bukan sekedar cerita, ia nyata karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Ini surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Ayat ini adalah janji pasti, janji yang tidak mungkin keliru. Sahabatku, inilah pesan yang harus kita pegang. Jika engkau merasa sempit, maka jangan berhenti di situ. Jika engkau merasa buntu, maka jangan menyerah. Karena di saat itulah Allah ingin engkau kembali, ingin engkau berserah penuh kepadanya. Amalan yang akan saya bagikan nanti bukan sekedar bacaan, tetapi jalan untuk mengetuk pintu langit akan terbuka luas bagi kita semua. Sahabatku yang dirahmati Allah, tadi kita sudah bersama-sama merenungi betapa beratnya kehidupan yang menekan banyak orang dan bagaimana kisah seorang hamba bisa berubah hanya karena ia mengetuk pintu langit dengan penuh keyakinan. Maka kini tibalah saatnya kita masuk ke inti pembahasan amalan utama yang menjadi rahasia rezeki sesuai dengan tema kita kali ini. Inilah amalan yang telah diwariskan oleh para ulama soleh, sebuah wirid ringan namun sangat kuat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali di waktu mustajab. Bacaan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Cara mengamalkannya sederhana. Pertama, pilihlah waktu mustajab. Waktu yang paling dianjurkan adalah malam Jumat, selepas sholat Isya atau pada sepertiga malam terakhir ketika doa-doa mudah diangkat ke langit. Bisa juga dilakukan setelah sholat fardu dengan hati yang khusyuk. Kedua, ambillah wudhu, duduklah dengan tenang, hadapkan hati sepenuhnya kepada Allah. Ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas 41 kali dengan tartil perlahan dan penuh penghayatan. Keempat, setelah selesai angkat tangan dan panjatkan doa sesuai hajatmu. Sebutkan dengan jelas, ya Allah, lapangkanlah rizkiku, lunaskanlah hutang-hutangku, mudahkanlah urusanku, bahagiakanlah keluargaku, dan jadikanlah aku hamba yang bersyukur. Sahabatku, jangan lupa berbanyak sholawat, karena dengan berbanyak sholawat doa kita lebih mudah diangkat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Itulah sebabnya mari kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah dan doa yang saling menguatkan. Ingatlah, amalan ini bukan sekedar bacaan, ia adalah ikrar tauhid, pernyataan imam bahwa hanya Allah tempat kita bersandar. Dan barang siapa yang melakukan dengan ikhlas, insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Doa-doa akan dimudahkan dan hati akan dipenuhi ketenangan. Sahabat, yakinlah, jangan ragukan kekuatan doa yang dipanjatkan dengan hati yang ikhlas, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang datang dengan penuh harap. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa bacaan surat Al-Ikhlas 41 kali adalah amalan agung yang bisa menjadi pembuka pintu rizki. Namun jangan lupa, amalan ini bukan sekedar bacaan di lisan, melainkan ikrar tauhid yang menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan menjadi sumber kekuatan batin. Bayangkan ketika engkau berada dalam lilitan hutang, hati resah karena kebutuhan rumah tangga yang mendesak, lalu engkau duduk dengan khusyuk membaca surat Al-Ikhlas 41 kali, menghadirkan keinginan penuh di hati, maka seakan-akan beban hidup yang menekan itu mulai terangkat sedikit demi sedikit. Sebab setiap ayat yang dibaca adalah pengakuan keesaan Allah yang Maha Kaya dan Maha Penolong. Izinkan saya berbagi satu kisah lagi. Ada seorang saudara kita yang kami tidak bisa menyebut namanya, dari sebuah kampung kecil di timur. Ia seorang ayah dengan anak-anak yang masih kecil. Pekerjaannya serabutan, kadang ada, kadang tidak. Suatu saat hutang menumpuk hingga ia tak tahu lagi harus bagaimana.
Dalam keputusasaan, ia mendengar nasihat seorang ustadz tentang amalan membaca surat Al-Ikhlas 41 kali. Dengan penuh keyakinan, ia mulai mengamalkannya setiap malam Jumat. Tidak lama kemudian datang seorang yang menawarkan pekerjaan tetap kepadanya. Dari situ perlahan-lahan hutangnya bisa terbayar, rezekinya lebih teratur, dan keluarganya kembali tersenyum. Kisah ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah datang tepat pada waktunya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ketahuilah pertolongan itu datang bersama kesabaran, jalan keluar datang bersama kesulitan, dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan." Sahabatku, jangan pernah meremehkan amalan ringan, karena bukan panjangnya bacaan yang menjadi kunci, melainkan keikhlasan hati dan keyakinan bahwa Allah mendengar doa-doa kita. Surat Al-Ikhlas bukan sekedar 4 ayat pendek, melainkan pintu menuju ketenangan hati, cahaya dalam kegagalan, cahaya dalam kegelapan, dan sebab turunnya rizki yang tak disangka-sangka. Maka teruslah istiqomah, jangan hanya sekali 2 kali lalu berhenti. Amalan ini akan menjadi cahaya dalam setiap langkahmu. Jadikan ia sahabat malam agar setiap keluhan berganti dengan harapan, setiap tangis berubah menjadi doa yang mengundang pertolongan Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, dari awal hingga kini kita sudah menapaki satu jalan yang sama, bahwa hidup penuh dengan ujian, hutang yang menjerat, rezeki yang seret, hati yang gelisah. Namun semua itu bukan akhir dari segalanya, karena Allah selalu membuka pintu langit untuk hamba-hamba yang sabar, tawakal, dan yakin. Maka mari kita pegang 3 nilai utama. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian, karena sabar adalah kunci bertahannya hati dalam tekanan hidup. Kedua, tawakal dalam menyerahkan segala hasil kepada Allah. Setelah usaha kita lakukan, maka kita serahkan sepenuhnya padanya. Ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah datang tepat waktu, tidak terlambat, dan tidak pernah salah alamat. Sekarang mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ketenangan hati dalam menghadapi setiap ujian hidup. Mudahkanlah setiap urusan kami, lapangkanlah rizki kami dari arah yang tidak disangka-sangka. Berkahilah keluarga kami dengan kasih sayang-Mu. Lindungilah anak-anak kami dalam kebaikan. Jadikan rumah tangga kami sakinah penuh rahmat. Selamatkanlah kami di dunia dan akhirat. Jauhkan kami dari kesempitan, angkatlah beban hutang dari pundak kami, kuatkanlah iman kami, dan jadikan kami hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas setiap nafas, atas setiap rezeki, dan atas setiap doa yang Engkau ijabah. Sahabatku, sebelum kita akhiri, mari dukung terus dakwah ini. Tekan tombol like, bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapat manfaat. Subscribe agar tidak ketinggalan nasihat berikutnya, dan tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai amal jariahmu. Jangan lupa juga untuk menonton video-video lain yang terkait agar iman dan hati kita semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.